Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Mursyid, NIM 19136134, akan menjelaskan tentang Amerika Tengah. Amerika Tengah adalah kawasan di Amerika Utara bagian selatan, mencakupi wilayah di sebelah selatan Teluk Meksiko sehingga perbatasan antara Panama dan Kolombia. Amerika Tengah memiliki bagian negara di antaranya seperti Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, dan Panama. Amerika Tengah memiliki luas wilayah 540 km persegi yang diapit oleh Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Secara astronomis, Amerika Tengah terletak pada 8 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang utara dan 82 derajat hingga 86 derajat bujur barat. Sebagian besar Amerika Tengah memiliki iklim tropis. Iklim tropis ini terdapat pada posisi 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Iklim tropis ini juga terletak pada garis khatulistiwa. Negara Belize. Negara Belize. Letak astronomis negara Belize adalah di antara 16 derajat lintang utara hingga 18 derajat lintang utara dan 87 bujur barat hingga 89 bujur barat. Luas wilayah negara Belize adalah 22.960 km kubik. Sedikit lebih besar dari El Salvador dan Israel. Belize adalah satu-satu negara Amerika Tengah yang tidak memiliki garis pantai Pasifik. Batas-batas wilayah Belize sebagai berikut. Pada bagian utara berbatasan dengan Meksiko, bagian selatan berbatasan dengan Guatemala, bagian barat berbatasan dengan Guatemala, dan timur berbatasan dengan Laut Karibia. Bentangan alam. Belize adalah negara yang relatif kecil dengan medan yang sebagian besar datar. Di pantai memiliki dataran pantai berawa yang didominasi oleh rawa bakau. Sedangkan di bagian selatan dan pedalaman terdapat perbukitan dan pegunungan rendah. Sebagian besar negara Belize belum berkembang dan berhutan dengan kayu keras. Iklim. Belize beriklim tropis sehingga sangat panas dan lembab. Ini memiliki musim hujan yang berlangsung dari Mei hingga November dan musim kemarau yang berlangsung dari Februari hingga Mei. Penduduk. Jumlah penduduk negara Belize sekitar 400.000 jiwa dengan mayoritas merupakan etnis Mestizo. Etnis ini merupakan keturunan percampuran dari Spanyol dan Maya. Ekonomi. Pariwisata adalah penghasilan pendapatan internasional terbesar di Belize karena ekonominya sangat kecil dan sebagian besar terdiri dari perusahaan swasta kecil. Belize memang mengekspor beberapa produk pertanian yang terbesar termasuk pisang, kakao, jeruk, gula, ikan, udang, budidaya, dan kayu. Industri utama di Belize adalah produksi garmen, pengolahan makanan, pariwisata, konstruksi, dan minyak. Hubungan kerja Belize dengan Indonesia. Hubungan kerja Belize dengan Indonesia mensepakati komitmen untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Kedua belah pihak antara lain menyepakati untuk membuka peluang investasi Indonesia ke Belize dan menekankan pentingnya penguatan kerjasama dan dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan kedua negara, khususnya maritim.
Keinginan Belize untuk menyusun perjanjian kerjasama bilateral di bidang pariwisata mengikat tingginya kontribusi sektor tersebut bagi perekonomian Belize dan Indonesia. Negara El Salvador. Letak astronomis negara El Salvador di antaranya 13 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang utara dan 87 derajat bujur barat hingga 91 derajat bujur barat. Luas wilayah negara El Salvador adalah 21.041 km persegi. Batas wilayah El Salvador sebagai berikut. Di bagian utara berbatasan dengan Honduras, bagian selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan Guatemala, bagian timur berbatasan dengan Honduras. Bentangan alam. Kondisi bentangan alam El Salvador bercampur antara dataran rendah dan kawasan pegunungan tinggi vulkanis. Kawasan dataran rendah banyak terdapat di bagian pesisir dekat Samudra Pasifik ke arah tengah dataran semakin tinggi yang didominasi oleh rantai pegunungan. Pada kawasan plato atau dataran tinggi, ada sekitar 20 gunung api dan beberapa lembah dalam. Negara ini mempunyai ratusan sungai dan beberapa di antara termasuk sungai besar yang bermuara di Samudra Pasifik. El Salvador mempunyai dua musim, yakni musim kering dan musim basah. Cuaca hujan tertinggi terjadi sekitar bulan Mei dan Oktober, sedangkan musim kemarau berlangsung sejak bulan November hingga April. Suhu udara bervariasi di setiap tempat tergantung ketinggian. Penduduk. Sebagian besar penduduk El Salvador merupakan keturunan dari orang-orang mestizo, yakni campuran antara keturunan bangsa Eropa dengan India. Meskipun begitu, terdapat kelompok etnis kecil yang berasal dari Indian, Afrikan, dan Eropa. Ekonomi. Perekonomian negara El Salvador sangat bergantung pada pengiriman uang dari penduduk El Salvador yang bekerja di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Sektor pertanian menjadi andalan El Salvador sebagai sumber pendapatan negara. Hasil pertanian yang terkenal di negara ini berupa kopi, kapas, tebu, sereal, dan beberapa sayur mayur. Bahkan kopi yang dihasilkan El Salvador sebagai besar diekspor ke sejumlah negara di dunia. Hubungan kerjasama El Salvador dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia dan El Salvador mempermudah pemegangan paspor diplomatik dan dinas untuk saling kunjung dalam mendorong peningkatan hubungan dan kerjasama kedua negara. Kerjasama bilateral di berbagai bidang dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan, perhubungan, pendidikan, penanggulangan kejahatan lintas batas, dan penanggulangan bencana alam. Ekspor utama Indonesia ke El Salvador antara lain kertas, produksi manufaktur, karet, dan turunannya, kendaraan, produk kimia, kapas, kerajinan tangan, pewarna, sabun, alas kaki, produk elektronik, alat listrik, serta mainan. Sedangkan impor Indonesia dari El Salvador adalah gula, tembakau, gum, dan benang. Negara Guatemala. Letak astronomis negara Guatemala di antaranya 13 derajat lintang utara hingga 14 derajat lintang utara dan 88 bujur barat hingga 90 derajat bujur barat. Luas wilayah negara Guatemala adalah
108.889 km persegi. Mata batas wilayah Kumala di bagian utara berbatasan dengan Meksiko, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan bagian barat berbatasan dengan Meksiko, bagian timur berbatasan dengan Honduras, Belize, dan Laut Karibia. Bentang alam. Guatemala memiliki wilayah bergunung-gunung dengan gurun dan bukit pasir, lembah berbukit, kecuali di pantai selatan dan dataran rendah utara yang luas di Departemen Petén. Dua gunung membelah Guatemala dari barat ke timur, membagi Guatemala menjadi 3 wilayah utama, yakni dataran tinggi, pesisir Pasifik di selatan pegunungan, dan wilayah Petén di utara pegunungan. Guatemala memiliki rata-rata 75,9 meter di atas permukaan laut. Memiliki iklim tropis, medannya sebagai besaran gunung-gunung dengan dataran tinggi, batu kapur yang bergulir yang panas, akan tetapi lembab di dataran rendah dan lebih dingin di dataran tinggi. Jumlah penduduk Guatemala berkisaran 17 juta jiwa yang terdiri dari beberapa kelompok etnik. Mayoritas penduduk Guatemala berasal dari etnik Ladino, dan kelompok etnik terbesar kedua berikutnya yaitu etnik asli Guatemala, yakni Maya. Guatemala memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, mulai dari tanah yang subur yang cocok untuk kegiatan pertanian hingga beragam mineral dengan nilai jual tinggi. Pertanian menjadi sektor utama pendukung ekonomi Guatemala. Hubungan politik kedua negara selama ini telah berjalan dengan sangat baik. Peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral antara lain di bidang ekonomi, termasuk investasi dan perdagangan. Indonesia juga mendorong upaya penyelesaian persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Guatemala merupakan negara mitra perdagangan terbesar kedua bagi Indonesia di wilayah Amerika Tengah. Guatemala juga merupakan negara eksportir produk minyak sawit utama di Amerika Latin. Dalam kaitan ini, bekerjasama dengan Indonesia di sektor kelapa sawit, utamanya dalam melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Negara Honduras. Letak astronomis negara Honduras adalah 13 derajat lintang utara hingga 17 derajat lintang utara dan 83 bujur barat hingga 90 derajat bujur barat. Luas wilayah negara Honduras adalah 112.492 km persegi. Batas wilayah Honduras sebagai berikut. Di bagian utara berbatasan dengan Laut Karibia, di bagian selatan berbatasan dengan El Salvador dan Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan Guatemala, dan di sebelah timur berbatasan dengan Nicaragua. Bentangan alam. Honduras terdiri atas wilayah pegunungan dan dataran sempit di sepanjang kawasan pesisir. Terdapat pula sebuah hutan dataran rendah besar yang masih berkembang bernama La Moquitia, berlokasi di bagian timur laut. La Moquitia terdapat sebuah situs warisan dunia UNESCO, yakni Cagar Biosfer Rio Platano
yang terdapat sebuah sungai Coco. Sungai ini membelah negara Honduras yang mengalir dari negara Nicaragua. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, sebagian besar iklim di Honduras masuk ke dalam kategori AW. Untuk kawasan dekat dengan Laut Karibia diklasifikasikan ke dalam kategori AF. Secara keseluruhan, suhu udara dari bagian tengah hingga ke selatan relatif lebih panas dan sedikit lembap dibandingkan dengan kawasan di bagian utara. Penduduk. Jumlah penduduk Honduras mencapai sekitar 9,7 juta jiwa dengan etnik terbesar berasal dari mestizo. Namun terdapat pula etnik minoritas lainnya seperti India Amerika, beberapa etnik kulit hitam dan sedikit penduduk kulit putih. Perekonomian Honduras terdiri dari beberapa sektor, di antaranya pertanian dan manufaktur. Selain itu, terdapat beberapa sektor lainnya yang turut membangun perekonomian Honduras. Honduras memiliki sumber daya hutan, laut, dan mineral yang luas. Sumber daya tersebut menjadi lapangan pekerjaan bagi warga Honduras dan juga penggerak perekonomian secara keseluruhan. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Honduras dimulai sejak 1997 untuk membantu kepentingan dalam rangka peningkatan hubungan bilateral. Indonesia memiliki konsul kehormatan di Honduras. Hubungan bilateral ini di samping untuk meningkatkan kehadiran Indonesia di kawasan Amerika Tengah, juga untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dalam bidang kerja sama prioritas. Dalam lingkup kerjasama lingkungan, kedua negara menjadikan hubungan bilateral sebagai poros konektivitas dan penguat hubungan antara kawasan, yang di antara lain dilakukan melalui FEALAC. Indonesia menjalin kerjasama antara pemerintah dan business to business untuk mengembangkan industri minyak sawit di Honduras. Negara Costa Rica. Negara ini terletak di antara 8 derajat lintang utara hingga 12 derajat lintang utara dan 82 bujur barat hingga 86 bujur barat. Luas wilayah negara Costa Rica yaitu 51.100 km persegi. Batas wilayah Costa Rica sebagai berikut. Di bagian utara berbatasan dengan Nicaragua. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Panama. Di bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di bagian timur berbatasan dengan Laut Karibia. Bentangan alam. Costa Rica memiliki 2 rangkaian pegunungan, satu berada di utara yaitu Cordillera Volcanica yang terkenal dengan aktivitas vulkaniknya. Sementara itu ada di selatan yaitu Cordillera de Talamanca. Pegunungan ini ditunjukkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1983 dengan bettolit granit yang besar. Costa Rica memiliki iklim tropis dan subtropis dengan 2 musim. Musim kemarau yang berlangsung dari musim dingin di bulan Desember hingga musim panas di bulan April yang panas, kering, dan berawan. Populasi penduduk Costa Rica berjumlah 5 juta jiwa. Hampir 4/5 populasi Costa Rica adalah keturunan Eropa
dan hal ini menjadikan memiliki persentase terbesar orang keturunan Spanyol di Amerika. Kelompok terbesar selanjutnya adalah mestizos, yaitu campuran asli dan keturunan Eropa. Sementara itu, kurang dari 1% populasi Costa Rica saat ini adalah penduduk asli yang biasanya disebut orang India atau American Native. Ekonomi. Sekitar 1/10 dari GNP disumbangkan dari sektor pertanian dengan hasil berupa gula dan kopi yang banyak dibudidaya di dataran tinggi. Lalu ada pisang yang diproduksi di dataran rendah dekat pesisir Karibia. Semua pertanian ini merupakan penghasil ekspor terbesar. Selain pertanian dan perkebunan, sektor perikanan Costa Rica juga berkembang dengan baik. Sebagian besar terkonsentrasi di pantai Pasifik dan fokus pada tuna serta udang. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Costa Rica dimulai sejak penandatanganan komunike bersama di New York pada tanggal 9 Januari 1985. Perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas serta MOU konsul bilateral. Indonesia mengekspor produk seperti kereta dan komponen kereta, radioisotop, dan produk kesehatan, tekstil, dan kopi yang dibutuhkan oleh Costa Rica. Sebaliknya, Costa Rica mengekspor kapas, elektronik, alat optik, dan produk kimia yang bisa masuk ke pasar Indonesia. Indonesia mengekspor produk seperti kereta dan komponen kereta. Negara Nicaragua. Letak astronomis negara Nicaragua adalah 11 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang utara dan 80 derajat hingga 88 derajat bujur barat. Luas wilayah negara Nicaragua adalah 130.967 km persegi. Batas wilayah Nicaragua sebagai berikut. Di bagian utara berbatasan dengan Honduras, di bagian selatan berbatasan dengan Costa Rica, di bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian timur berbatasan dengan Laut Karibia. Bentangan alam. Nicaragua adalah negara besar yang terletak di Amerika Tengah di antara Samudra Pasifik dan Laut Karibia. Medannya sebagian besar berupa dataran pesisir yang akhirnya naik ke pegunungan pedalaman. Di sisi Pasifik negara itu ada dataran pantai sempit yang dihiasi gunung berapi. Iklim Nicaragua dianggap tropis di dataran rendah dengan suhu dingin di dataran tinggi. Ibu kota Nicaragua, Managua, memiliki suhu hangat sepanjang tahun yang berkisaran sekitar 31 derajat Celcius. Penduduk Nicaragua sebagian besar merupakan keturunan mestizo, sedangkan keturunan terbesar kedua adalah keturunan bangsa Spanyol yang pernah datang ke negara ini. Seiring berjalannya waktu, banyak imigran yang datang ke negara ini. Mereka berasal dari Jerman, Italia, Inggris, Turki, Prancis, dan Denmark. Kondisi perekonomian Nicaragua tergolong negara miskin di kawasan subregional Amerika Tengah. Bahkan tingkat pengangguran dan kemiskinan cukup tinggi. Negara ini sangat mengandalkan sektor pertanian dan industri tekstil yang menyumbang sekitar 50% pendapatan negara.
Hampir sebagian besar produk pertanian dan tekstil diekspor ke sejumlah negara seperti kopi dan daging sapi. Sedangkan hasil pertanian lainnya berupa jagung, kacang-kacangan, beras, sorghum, beberapa jenis buah, dan sayur mayur. Hubungan kerjasama Nicaragua dengan Indonesia. Diplomasi ekonomi penting dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Tengah. Indonesia dapat memanfaatkan peluang kerjasama yang dimiliki di bidang perdagangan dan teknik, khususnya dengan Nicaragua. Pelaksana FKB memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai potensi kerjasama kedua negara, baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya. Total perdagangan Nicaragua dengan Indonesia masih relatif kecil, tetapi terdapat potensi untuk lebih ditingkatkan. Pada tahun 2014, perdagangan kedua negara tercatat 13,8 juta US$. Nicaragua memiliki potensi kerjasama seperti di bidang kelapa sawit dan pengolahan daging sapi. Panama. Letak astronomis negara Panama diantaranya 7 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang utara dan 77 derajat hingga 83 derajat bujur barat. Luas wilayah negara Panama adalah 74.177,3 km persegi. Mata batas wilayah Panama di bagian utara berbatasan dengan Laut Karibia, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik, di bagian barat berbatasan dengan Costa Rica, bagian timur berbatasan dengan Kolombia. Bentangan alam negara Panama berada di tanah genting, yakni dataran kecil yang berhubungan dua daratan dan dibatasi oleh dua kawasan perairan. Sebagian besar geografi Panama berupa dataran pegunungan dan perbukitan yang memisahkan benua. Iklim Panama tergolong iklim tropis dengan suhu udara cenderung tinggi serta kelembapan relatif. Suhu udara di kawasan dekat Samudra Pasifik lebih rendah dibandingkan dengan kawasan yang berbatasan dengan Laut Karibia. Curah hujan juga bervariasi di setiap daerah, yakni kisaran antara 1.300 mm sampai dengan lebih dari 3.000 mm per tahun. Penduduk. Diperkirakan ada sekitar 4 juta penduduk yang tinggal di negara Panama. Hampir lebih dari setengah penduduk Panama merupakan keturunan yang berasal dari percampuran kulit putih dan Natif Amerika atau etnik mestizo, sedangkan sisanya merupakan etnik asli Amerika, keturunan bangsa kulit hitam Afrika, etnik mulatto, dan bangsa kulit putih. Ekonomi. Sebagian besar pendapatan domestik bruto berasal dari sektor pelayaran di terusan Panama, logistik, asuransi, perbankan, pelabuhan kontainer, pendaftaran kapal, dan pariwisata. Sumber pendapatan negara lainnya berasal dari sektor industri, yakni konstruksi, semen, bahan-bahan konstruksi, pembuatan bir, dan penggilingan tebu untuk diubah menjadi gula. Hubungan kerja Panama dengan Indonesia berfokus untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan maritim, mendorong untuk meningkatkan kualitas SDM, pengolahan pelabuhan, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan sertifikat ABK. Pemerintah Panama agar mempermudah proses penerbitan visa bagi pemegang
paspor hijau Indonesia. Panama memiliki posisi strategis dalam arus perdagangan dunia, terutama melalui terusan Panama yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik sejak tahun 1914. Panama merupakan gerbang bagi komoditas ekspor Indonesia di kawasan Amerika Tengah dan Selatan. Lebih dari 60% barang Indonesia ke Panama diekspor ke negara lain di kawasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.